Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya mau membahas tentang produk ini. Ini adalah proyektor LCD tipe T6 ya. Dan di video kali ini saya bukan mau review ataupun membahas tentang layarnya atau tampilannya ya, tapi saya akan membahas isi dalamnya. Dan sekaligus bagi kalian yang penasaran apa aja isi dalamnya dan ingin tahu cara kerja proyektor dan fungsinya apa aja, akan saya bahas yang saya ketahui ya, tapi tidak semuanya karena ada sebagian saya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, yang cukup kalian tahu aja, yang terpentingnya akan saya bahas dalam video ini. Tapi sebelum membahas, saya mau kasih info dulu pada kalian bahwa proyektor tipe T6 ini dia tidak memiliki merek sendiri ya, ataupun merek original, mana yang original mana yang palsu tidak ada ya, seperti yang saya ini. Kalau ini kan kalau mau tempelkan merek bisa ya, apa aja bisa sesuai, yaitu artinya kenapa bisa tidak ada merek, karena ini dia diproduksi di pabrik ya, dan itu tentunya pabrik bukan pabrik hanya buat T6 aja tapi banyak sekali. Lalu yang ada merek itu adalah sebagian penjual, dia memberikan dia merek sendiri seperti menempelkan di sini ya. Lalu dia akan mengklaim kalau dia punya itu adalah original, sedangkan yang seperti ini adalah palsu. Jadi kalau soal itu diabaikan aja ya. Awalnya juga saya sempat keliru tentang ini ya, tapi saya sudah cari tahu info ini dan didapati memang kalau proyektor tipe LCD ini memang banyak sekali merek, orang kasih merek apa aja, tapi tentu disebutnya yaitu T6, proyektor T6, tapi bukan merek yang dicari. Dan untuk T6 ini dia hanya memiliki dua versi ya, yaitu versi tipe WiFi ataupun yang standar. Ini adalah tipe standar ya, jadi ini tidak ada WiFi, yaitu WiFi screen maksudnya, bukan WiFi buat internetan ya. Jadi kalau untuk yang ada WiFi di sini dia ada logo ya, ada logo stiker khusus punya lah, memang udah bawaannya stiker WiFi. Lalu di lubang udara sini dia lurus ya. Dia tentu tampilan sama aja, bentuk sama, cuman dia ada bedanya cuman di sini. Dia di sini lurus, dan sini ada logo. Dan papan isi dalam itu ada beda dikit ya, beda, dia ada antena wifi nya lah. Dari segi tampilan sama, cuman dia harganya lebih mahal daripada yang tipe standar ini. Kalau ini yang tipe standar dia hanya memiliki dukungan HDMI dan USB aja, jadi dia tak ada SD card ataupun memory card ya. Dan satu lagi untuk kalian yang mau beli proyektor ini harus hati-hati dikit ya, karena proyektor tipe T6 dia memiliki adik yaitu T5. T5 dia bentuk sama persis kayak gini, yang versi WiFi yaitu di sini dia juga lurus ya. Ini kan acak-acak, ini lubang udaranya kalau dia lurus. Dan juga dia bedanya di sini, ini kan lubang colokan listrik ya. Colokan listriknya tuh terdapat di pojok sini. Itu perbedaan T5 sama T6. Jadi untuk kalian yang mau beli proyektor tipe ini harus hati-hati, takutnya yang jual tulisnya T6 tapi nanti dikirimnya itu T5. Sekilas bentuk sama dan cahaya terangnya sama, tapi yang bedanya itu adalah isi dalam LCD. Isi dalam LCD pada T5 yaitu dia memiliki resolusi hanya 804 kali 480, yaitu dia setara dengan resolusinya Unix UC40 ya. Kalau ini kan standarnya 1280 kali 720 titik pixel. Itu perbedaannya ya. Jadi kalian harus waspada ya untuk membeli itu, takutnya beli T6 tapi dikasihnya T5. Oke, sekarang saya akan membahas isi dalamnya. Simak terus videonya sampai habis jika kalian penasaran ya.
simak sampai habis, mungkin agak panjang tapi apa. Oke, inilah rangkaian-rangkaian isi dalam proyektor T6. Ini sudah saya bongkar semua ya, jadi proses bongkarnya saya tidak videokan. Dan ini adalah casingnya ya, casingnya cukup sederhana gitu loh. Dan ini masih ada kipas satu lagi. Ini adalah kipas untuk pendingin, dan satu lagi ini kipas buat buang hawa panas punya yang ada di sini. Jadi yang sini tidak bisa buka karena dia sudah dilem ya, jadi saya tidak mau otak-atik aja. Dan di sini juga dilem. Ini ada kaca cermin nih, kaca cermin. Nah, cuman gitu aja isi dalamnya. Oke, yang pertama saya mau bahas ini dulu. Ini lampunya nih. Ini lampu dia tulisnya di deskripsinya sih 70 watt ya. 70 watt, lalu dengan keterangannya 2600 lumens. Lumens itu yaitu tingkat cahayanya lah gitu, seberapa terang gitu. Pandangan di mata memang cukup silau ya, nanti akan saya tes. Dan lampu ini dia khusus ya, khusus memang buat proyektor tipe-tipe LCD ini. Jadi dia bukanlah tipe lampu LED biasa atau yang biasa orang buat proyektor sendiri punya, itulah, itu lain, lampunya lain. Dan kalian bisa lihat ini bintik-bintik LED nya cukup besar. Di dalamnya totalnya ada 144 titik LED. Dan ini adalah LCD. LCD nya 4 inci dengan kepadatan pixelnya 1280 kali 720. Jadi bagi yang belum tahu apa itu resolusi LCD ataupun yang belum paham lah, akan saya bahas. Yang dia maksud 1280 itu yaitu 1280 titik di bagian atas ini ya, bagian lurus inilah dia 1280 titik. Walaupun secara kasat mata nggak kelihatan ya, soalnya dia memang kecil sangat. Dan di sini bagian lurus ke bawah sini dia 720, yaitu 720 titik pixel. Jadi yang begini dia 720 pixel, dengan begini dia 1280 titik pixel. Untuk melihat titik pixelnya kalian hanya bisa dilihat apabila kita menyorotkan ke dinding dengan layar yang minimal ya kira-kira 100 inci gitulah. Kalian akan melihat bintik-bintik pixel pada layar tersebut, yaitu bintik kotak-kotak kecil itu. Nah, itulah yang disebutkan resolusi pada LCD ini ya. Dan yang biasanya sering banget dijual online, dia sering sekali menuliskan bahwa proyektor ini dia Full HD. Sebenarnya yang Full HD kan ini ya, kalau misalkan LCD yang Full HD, dia titik LCD nya ini 1920 kali 1080, yaitu Full HD. Maka biasanya sering diberikan logo FHD 1080. Jadi yang perlu diketahui bahwa LCD Full HD dan video Full HD itu berbeda ya. Banyak sekali yang jual di online itu dia menuliskan judul itu proyektor Full HD ataupun 4K bahkan 3D. Itu kalian harus waspada.
Yang dia maksud Full HD itu kebanyakan sih yang saya lihat bukanlah proyektor Full HD, tapi dia hanya mensupport video dengan dukungan Full HD. Maka dia berikan judul Full HD ataupun diberikan logo Full HD. Itu sebenarnya masih ada bikin orang keliru ya. Kalau kita yang nggak ngerti resolusi yang sebenarnya gimana, resolusi gambar dan LCD itu sama-sama disebutnya sama, cuman yang bedanya yaitu kalau LCD Full HD tentu lebih bagus daripada yang video Full HD ya. Dan untuk membeli proyektor LCD ini ataupun proyektor apapun lah, poin ini ada paling penting sama lampu ini, dua poin penting ini, dua macam ini paling penting yang harus kita kita perhatikan ya, yaitu kalau misalkan ini semakin tinggi resolusinya, maka gambar yang dipancarkan di dinding itu maka akan semakin halus, jadi tidak akan pecah-pecah gitulah. Uni UC40 itu juga agak terkenal ya pada waktu itu, karena dia satu-satunya proyektor yang tipe LCD. Mungkin bisa dibilang dia lebih pertama dan lebih viral gitulah. Dan itu dia resolusinya lebih rendah daripada ini. Dia itu cuman 800 kali 480. Yaitu di sini 800 titik, di sini 480 titik. Dan tentunya dia memang lebih kasar ya. Tapi kalau untuk menampilkan layar cuma 50 inci ya sampai 70 inci dia masih bagus. Kalau misalkan menyampaikan 100 sampai 120 inci maka gambar yang ditampilkan agak kasar. Dan untuk terangnya lampu pada Uni UC40 itu, dia itu lampunya cuma 1200 lumen. Ya. Kalau sekarang ini udah ada yang Full HD ya, cuman harga masih agak mahal. Untuk tipe-tipenya banyak yang jual di online. Dan sekali lagi, poin penting yaitu mencari resolusi ini ya. Minimal kalau saran saya beli proyektor tipe LCD ya, tipe seperti inilah. Resolusinya 1280 kali 720. Maka gambar yang ditampilkan akan lebih halus daripada yang lebih rendah daripada ini, karena ini sudah termasuk HD yang tingkat pertama. Oke, itu ya. Dan ini ada dua kaca nih, saya bahas kaca ini dulu. Dan ini adalah kaca Fresnel. Dan ini dia ada dua ya, yang satu untuk memfokuskan lampu dan satu lagi untuk memfokuskan LCD ya, yaitu atau gambar pada LCD. Jadi kalau kalian yang bertanya-tanya kenapa proyektor LCD ini tepinya buram, bukan hanya T6 ya, semua proyektor yang tipe LCD ini dia buramnya tepi tapi fokusnya tengah. Ya penyebabnya ya di kaca ini. Tapi untuk membedakan nggak semuanya sama ya buramnya ya. Ada juga yang nggak berapa buram, ada juga yang sangat buram. Itu tergantung kaca yang dia pakai. Jadi di sini saya sudah membandingkan antara Fresnel ini T6 sama Uni 40. Itu kalau yang Uni itu dia lebih kasar ya, lebih kasar dan lebih buram. Akhirnya yang ditampilkan pada Uni UC40 itu lebih buram daripada T6. Kalau T6 ini masih ada buram ya, tapi tak separah Uni UC40. Dan ini bagian lampu ya, Fresnel lampu. Dia ini untuk memfokuskan lampu ke LCD. Sedangkan yang ini dari gambar LCD dia memfokuskan ke ini lensanya nih. Lensa untuk menyorotkan dan memfokuskannya. Jadi yang kalian
masih bingung kenapa bisa buram tepi ya, masalahnya ini. Dan kalian bisa lihat agak buram juga. Dia tengahnya jernih tapi tepi itu buram, agak kasar ini. Kalau dari tanpa kamera kelihatan agak kasar. Nah, kalian bisa lihat dia tengahnya jernih ya, tepinya buram. Nah, inilah yang menyebabkan proyektor tipe LCD ini, bukan hanya T6 ya, semua proyektor yang tipe LCD ini ya, dia pasti buram tepi. Cuman separah apa buramnya itu tergantung proyektor yang kita beli. Dan tentunya saya nggak hafal ya proyektor apa aja yang bagus atau tidak. Dan untuk merekomendasikan, tentu saja saya merekomendasikan T6 ini karena dia buram tepi nggak separah yang sebelumnya saya beli itu. Oke, ini sudah saya bahas. Dan oke, ini kalau tanpa ini saya pernah coba ya, tanpa ini pasang ini dia tidak akan bisa menyorotkan. Dia hanya aja munculkan secuil tampilan di dinding gitu. Dia tidak akan menampilkan semua. Jadi semua kelengkapan ini dalam proyektor ini harus lengkap. Walaupun mau diakalin, coba nggak dipasang ini supaya fokus semua, itu nggak bisa ya. Saya sudah pernah coba ini. Itulah kekurangannya ya. Kekurangan proyektor yang tipe 1 LCD. Kalau yang seperti yang Epson itu yang 3 LCD, dia kan tidak memakai ini lagi dia. Dan ini satu lagi, ini kaca cermin 2 arah ya. Nah, di sini cermin dia. Kalau sini tembus pandang. Ini untuk menyaring cahaya lampu itu. Jadi dia hampir sama dengan polarisernya TV lah. Jadi kalau tanpa ini dia juga nggak bisa. Ataupun kalau misalkan kita pasangnya terbalik, maka warna yang ditampilkan proyektor itu agak kekuningan. Jadi juga harus pasangnya pas ya. Dan ini speakernya dia jelas sekali sudah di upgrade daripada yang Unix UC40. Kalau Unix UC40 tuh dulu dia cuman ada secuil speakernya aja tanpa boxnya nih. Jadi di sini dia sudah memberikan boxnya, jadi suaranya lebih ada ngebas sedikit lah. Itu lebih bagus ya. Oke, ini aja. Dan ini nggak perlu bahasa nih, cuman lensa aja. Ini kalau misalkan kita mau buat proyektor sendiri, beli lensa ini aja cukup mahal, yaitu dia pakai lensa kamera apa gitu. Kalau ini kan memang buatan pabrik ya, jadi udah kayak gini lah. Dia bukan dari kamera, memang buat proyektor kayak gini. Dan ini reflektor lampu, ini nggak ada gimana, ini cuma aluminium biasa nih. Dan kalian bisa lihat ini mesinnya nih. Nah, mesinnya sangat simpel, tidak banyak ya, tidak banyak komponen. Dan kalau kita membeli produk ini ya, komponennya lebih sedikit, lebih baik menurut saya sendiri ya, daripada yang banyak komponen. Maka akan bisa banyak error gitu ya. Dan di pasaran ada yang jual ya, kayak di Lazada atau di Shopee lah. Dia menuliskan kalau proyektor T6 ini ada Androidnya. Dan secara itu tidak ada yang namanya Android ya. Android system pada T6 ini tidak ada. Dia hanyalah Android stick.
yaitu Android stick yang colokkan ke nih HDMI, yaitu Android stick yang biasa untuk ke TV lah, yang membuat TV jadi smart TV itulah. Jadi kalau misalnya kita beli yang tipe Android, maka dia akan memberikan kita satu buah proyektor T6 dan Android stick, dan itu walaupun harganya memang lebih mahal. Tapi saran saya sih mendingan jangan beli Android stick itu ya, karena itu akan cepat ngehang atau error gitu, terutama untuk internetan pasti lelet. Jadi kalau misalkan kita mau beli Android yang tipe stick, saran saya lebih baik beli TV box merek Xiaomi ya, tapi walaupun harga agak mahal ya. Jadi saya cuma bisa memberikan info kalau kalian yang ingin membeli proyektor, nggak harus T6 lah. Yang poin penting ya ini yang tadi saya bahas, LCD sama lampu. Kedua inilah komponen yang harus kita cari ya. LCD resolusi yang makin tinggi maka gambar akan lebih bagus ditampilkan, dan tentunya harganya lebih mahal kalau misalkan yang resolusi Full HD ya. Kedua ini lampu, yaitu ini lampunya 2600 lumens. Jadi kalau misalkan kalian bisa mau cari ya minimal 2600 lah, atau 2400 itu boleh. Semakin tinggi lagi juga semakin bagus. Tapi untuk kata-kata lumensnya itu, untuk terutama kita membeli proyektor tipe LCD inilah, soalnya yang dia menulis deskripsinya itu kebanyakan tuh asal-asalan. Ada yang menulis sampai 10.000 lumens, 7.000 lumens, bahkan 4.000 atau berapa deh. Itu semuanya bohong punya. Oke, di sini pembahasan saya cukup panjang ya. Ini akan saya tampilkan sedikit aja nih untuk cahaya lampu aja dulu. Nanti proses pasangnya saya akan rekam lagi. Oke, ini sekarang saya tes lampu dulu ya. Di sini saya akan tes dulu tes voltase lampu ini berapa volt. Lalu nanti akan saya tes lagi lampu ini sebenarnya berapa watt ya. Ini saya pakai ini nanti pakai tangan jepit. Dan teknik ini saya belajar dari YouTube juga ya untuk tes watt lampu. Tapi saya nggak yakin benar atau enggak cara tesnya begini atau bukan. Gak apa-apa, ikutin aja. Oke, ini kan sudah saya colokkan ke listrik ya, dengan nyalain aja pakai remote. Ini lampunya silau. Kalian lihat bisa voltasenya nih, listriknya dengan listrik DC ya, yaitu dia ini komponennya sudah dikonversinya ke DC, yaitu sekitar 17 volt. Kalian bisa lihat sini 17 volt setengah gitulah, atau 17 volt. Ini dengan settingan DC 17 volt. Dan untuk cahaya lampunya memang terang banget ya, terang banget. Tapi saya tidak ada pengukurnya untuk mengukur lumensnya itu sama luxnya itu berapa. Jadi kalau dari kamera memang kelihatan di sisi selain lampunya gelap semua karena efek kamera ya. Tapi kalau lihat dengan mata sendiri memang silau. Dia kayak lampu motor yang pakai HID itu, atau lampu mobil yang HID. Sangat silau ini. Dia dengan keputihan 6500 Kelvin atau 6500 K itu. Dia putihnya agak membiru dikit lah. Oke, saya matiin dulu.
Sekarang saya putar ke ini untuk tes listrik pada kosan sini ya. Di sini saya ngekos. Tes dulu. Nah, di sini voltnya 240 volt ya. Rumah sini 240 volt. Lalu sekarang saya mau tes ampernya pakai ini ya, pakai tangan nih. Dan saya setting yang 20 ampere. Lalu jepitkan ke sini. Sekarang kondisinya 0 ya. Kondisinya 0. Lalu saya nyalakan lagi. Kalian bisa lihat ini 0.27 ampere. Nah, sekarang saya hitung lagi 0.27 kali tadi 240 volt. Ini jadi lampunya itu sekitar 65 watt ya. Walaupun di deskripsinya atau di spesifikasinya tulisnya 70 watt, tapi saya kira itu memang maksimal listriknya yang dikonsumsi oleh lampu ini. 65 watt ya, seimbang lah, segitulah. Oke, beginilah. Sekarang saya akan merekam lagi proses pemasangannya, tapi biar kalian paham semua, video ini saya sengaja dibuat agak panjang ya. Jadi kalian kalau yang benar-benar merasa penasaran, ikutin terus video ini. Oke, sekarang kita pasang dulu ini ya. Ini dia terdapat buah baut yang di bawah sini. Cuman bongkarnya cuman bongkar pasang aja gitu. Buka baut lalu ditarik keluar, jadi tidak memerlukan teknik khusus lah kalau ini. Asal bongkar, cara bongkarnya di mana ya, pasangnya gimana gitu. Jadi nggak perlu teknik khusus. Oke, sudah pas kan, jadi tinggal baut aja 2. Nah gini ya, normal biasa kan. Lalu ini untuk menggeser apa nih, keystone nya ya, atau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia nggak tahu ada apa. Gini aja untuk geser. Lalu ini kan fastenarnya ada 2 nih. Nah, bedanya ini, walaupun kelihatan sama-sama tapi beda ya. Yang ini bagian depan LCD. Ini ada apa ini namanya, nggak tahu lah. Oke, jadi yang ini tidak ada itu lagi ya. Dia tidak perlu takut salah arah karena dia sudah ditandain ini. Nah, jadi tinggal masuk aja. Jadi kita tidak perlu takut salah pasang atau salah arah gitu. Dan masuk usahakan jangan pak salah gitu. Soalnya dia sini plastik, lalu ini kaca. Tapi kalau takut salah apa terlalu kasar gitu, takutnya dia pecah. Kalau nggak kacanya pecah ataupun plastiknya pecah, maka akan fatal. Lalu ini ada cantelannya nih. Inilah fungsi keystone nya nih. Tapi sebenarnya keystone kayak gini sih nggak berapa bagus ya dipakai.
Soalnya kalau kita memakai dia akan jadi antara salah satunya jadi buram gitu. Kalau misalnya kita keystone-nya ke atas maka bawah buram, keystone-nya ke bawah atasnya jadi buram gitu. Jadi bagi saya nggak berapa penting ini. Cuman ini harus dipakai, kalau nggak dipakai itu nggak akan bisa menampilkan seluruh gambarnya. Dan ini LCD ya. Kalau LCD ini dia tidak akan pasang salah ya, karena dia cuman ditandain ini satu arah. Tapi kalaupun kita pasangnya terbalik dia akan nggak muncul gambar, jadi putih tuh layarnya. Jadi kalau ini tidak perlu takut salah karena dia cuma satu arah. Usahakan kita jangan memegang ini ya, layarnya. Pegang boleh, cuman nanti ada sidik jari gitu, jadi nanti yang ditampilkan gambar tuh ada sidik jari kita. Dan ini kabelnya nih halus nih, biasa kabel LCD ini agak cerewet nih, kalau patah ya udah gambarnya jadi putus-putus atau bahkan error gimana nggak tahu lah. LCD ini ada jual ya di shopping online. Di shopping online tentunya tuh di shopping online-nya Cina sana, yaitu di AliExpress ataupun Alibaba. Tapi cuman AliExpress aja lah kalau misalkan beli satuan. Kalau di Alibaba kan jualnya borongan ya, dengan quantity yang banyak. Kalau AliExpress kita bisa beli satu-satu, cuman mahal ini. Spare part ini lebih mahal daripada produk satuan ini. Itu kalau kalian mau cek, kalian bisa cek di AliExpress, harganya pakai dolar. Kalian bisa konversikan ke rupiah kira-kira berapa, itu kalian bisa bandingkan lah. Ini kacanya. Sekarang saya pasang speakernya dulu. Kalau ini speaker cukup gampang lah, ini cuma letak aja. Oke, ini kacanya yang tembus. Ini ya, kacanya nggak boleh salah pasang. Ini kalau salah pasang dia akan muncul jadi layarnya kuning gitu. Jadi ini bagian cermin pasang ke arah bagian lampu ya. Kalau misalkan bagian transparan ini pasangnya ke arah LCD, jadi nggak boleh terbalik. Ya cuma segini aja letaknya. Jadi di sini dia tidak ada kaitan sama sekali, cuman letak aja. Lalu ini lampu sama reflektornya harus masuk barengan karena ini soldernya agak kasar ya. Ya maklum aja karena buatan tangan. Jadi kalau masuk satu persatu sebenarnya bisa, cuman karena ini agak nongol jadi nyangkut ya, jadi harus barengan. Ini cover lampu lah, reflektor. Lalu dan ini ada dua arah ya. Nah, untuk bagian cembung kalian bisa lihat nih, kalau bisa ngerasa nih yang kasar tuh bagian luar, kalau yang halus ini bagian dalam. Atau kalian bisa lihat bandingkan, yang itu membesar ya, yang itu ini kayak lebih besar lagi. Nanti yang kasar ini bagian luar, halusnya bagian dalam. Ini sudah ada colokan, jadi dia bolak-balik gimana pun nggak akan masalah ya, karena sama aja, asalkan nih arahnya jangan terbalik gini. Yang terbalik, kalau terbalik dia akan muncul secuil aja gambarnya. Jadi ingat aja, yang bagian kasar tuh bagian luar. Kalau misalnya salah pasang tinggal bolak balik aja, paling bongkar sekali lagi kan.
daripada nggak ada kerjaan bongkar 2 kali nggak apa-apa. Ini yang pertama saya bongkar juga saya bongkar 2 kali, 3 kali malah, untuk memerhatikan cara kerjanya sebenarnya. Jadi ini saya letakkan dulu, lalu ini lampunya cuma diselipin aja ke tepi, jadi ini masuknya bareng. Oke, gitu aja. Lalu ini kipas untuk pendingin, membuang hawa panas. Yang satu ini kipas untuk menyedot udara yang masuk. Lalu ini yang membuang ini. Jadi dia memiliki 2 kipas. Ini sebenarnya cuma ditempel pakai double tip ya. Nah, jadi kalian maklum aja lah, ini produk buatan sendiri, pabrik perumahan gitulah. Jadi ya begini hasilnya, tapi fungsinya kan maksimal. Jadi yang bagian lubang ini menghadap ke pendinginnya, cuma letak aja gitu, kuat juga. Oke, sekarang ini bagian power listriknya lah. Kalau power sih kayak Power Rangers ya. Ini cuma masukin aja nih, selip aja, gitu aja. Lalu nih masukin, ini juga ada colokan, tinggal diselipin aja. Gini. Iya, ini lampu saya belum colok lagi, nanti nggak nyala. Ini semua colokan dia sudah ada arah ya. Kalau lain arah dia nggak akan bisa masuk, jadi tidak perlu takut salah arah. Letak, lalu kabelnya ditepikan aja udah. Kayak begini ya. Dan bisa lihat isinya begini ya. Simple, nggak banyak peralatan seperti yang proyektor yang mahal-mahal itu. Banyak komponen, kalau dilihat pun pusing lihatnya, fungsinya apa aja. Kalau ini lebih gampang kita untuk lihat, cuman kayak gini, lampu nyala lalu disorotkan ini Fresnel dulu, lalu disaring oleh kaca 2 arah ini, lalu oleh LCD ditampilkan ke Fresnel lagi. Fresnel lalu berhadapan dengan kaca ini, dan kaca ini lalu menyorotkan ke lensa ini. Lensa ini langsung menembakkan ke dinding, membesar. Jadi begitulah cara sederhananya. Oke, di dalam sini tidak memerlukan baut sama sekali ya, kecuali speaker tadi saya pasang 2 baut. Lalu ini ada cover lagi untuk menutupi cahayanya. Dan di sini ada beberapa baut yang harus dipasang, 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah panel yang tipe standar. Kalau misalkannya ada wifi dia berbeda ya, dia tampilannya lebih banyak lagi, soalnya dia ada komponen wifi. Jadi begini, perbedaan T6 wifi sama T6 biasa ini, dia berada di komponen ini juga. Dan ini saya bahas sedikit nih, kalian bisa lihat ada switch ini, kayak switch rem depannya Supra E, bisa ditekan-tekan. Ini adalah switch
untuk menyalakan proyektornya ya, karena di covernya nih dia nggak ada tombol on off nya nih, nggak ada tombol powernya. Jadi dinyalakan salah satunya digeserkan casingnya ataupun dipakai remote control. Jadi digeserkan maka ini akan ditekan, kalau misalnya ini ditekan maka tidak akan nyala proyektornya. Maka tadi saya lemkan pakai isolasi biar bisa nyala terus, kemudian ditekan aja pakai proyektor. Dan di sini ditekannya nih switchnya. Oke, yang kabel ini, yang kriwil ini kabel speaker, dia bagian bawah sini ya. Kalau ini keduanya terbalik, pengen salah satunya nggak bunyi gitu, kipas nggak putar atau gimana. Jadi kalau lebih bagus sih jangan terbalik ya, ikutin aja. Kalau kalian ragu saat bongkar, sebelum dibongkar semua rekam dulu, bukan rekam, di foto aja dulu biar nggak salah. Dan ini juga kabel kipas ya di ujung nih, cuma satunya udah. Habis itu masukinnya agak pelan aja sini, soalnya dia harus menembus dikit keluar. Oke. Lalu ini ada switchnya, ditolak dulu. Masukin dulu semua, sesuaikan lubang bautnya udah ada. Ini bautnya ada 5 biji nih. Satu. Nah, kalian bisa lihat ini baut yang saya pasang, nggak perlu hitung lah. Lalu ini bagian LCD nya nih. Kadang banyak yang nggak ngerti untuk bongkar pasangnya ya. Jadi ini bagian klip aja, kadang bagian orang nggak tahu tuh, dia main tarik aja akhirnya putus. Jadi dia cuma begini aja. Ini saya pasang dulu, nanti saya cara bongkarnya saya kasih lihat lagi. Mana lubangnya nih? Cari lubang susah nih. Oke, ini masuk kan? Ini ada klipnya nih, dorong dah. Nah, begini udah. Tapi untuk membongkarnya itu, saya kasih lihat klip hitam ini, ditarik aja. Nah, naik kan? Ini klipnya naik ya. Dan lalu ini ditarik pelan. Begitu juga dipasang juga, masukin. Jangan terlalu kasar ya kalinya, aku takutnya ketekuk dia putus. Terus nah, cuman klip aja, udah gitu aja. Ini yang penting nih, harus hati-hati ya nih. Lalu nih cuma gini aja. Oke, udah. Lalu covernya, baut 4 biji, 5 biji. Oke, yang bagian ini saya skip aja lah, kalian pasti sudah tahu bongkarnya. Nah, itulah pembahasan tentang proyektor T6. Walaupun videonya cukup panjang, tapi saya berharap untuk kalian yang mencari proyektor tipe LCD, setidaknya lebih gampang lah untuk pahami proyektor apa yang layak Anda cari. Walaupun banyak yang di pasaran jual berbagai merek, setidaknya kalian bisa milih mana yang bagus mana tidak setelah menonton video saya ini. Dan di pasaran banyak sekali ya proyektor yang harganya murah banget, murah tapi kualitasnya nggak begitu bagus atau nggak begitu maksimal, kan sama aja bohong kan.
Jadi tujuan kita membeli proyektor kan ingin memiliki layar gambar yang besar untuk tampilkan di depan kita kan, seperti bioskop sendiri di rumah. Dan tentunya kita berharap gambar yang dia hasilkan tuh bagus dan jernih, maka akan nyaman di mata kita untuk dinonton. Tapi kalau kita beli proyektor yang harganya benar-benar murah, tentunya kualitasnya dia ada kurangnya ya, dan buram ataupun pecah-pecah gambar yang seperti bahas dalam video tadi. Dan kalian akan merasa nggak nyaman kalau misalkan buramnya parah ataupun buram tepinya parah ataupun nggak jernih. Kalian akan merasa lebih nyaman nonton di TV daripada proyektor. Dan untuk itu mau beli proyektor kalau bisa tuh jangan tergiur dengan harga yang murah, walaupun yang orang review harganya berapa ratus ribu gitu ya. Tapi kalian harus pikir, masalahnya kita mau nonton sekali apa menonton berkali-kali gitu kan. Kalau nonton berkali-kali mendingan bayar mahal sedikit ya, bayar mahal sedikit tapi kita nontonnya puas, hasilnya pun maksimal, walaupun tidak semaksimal yang proyektor yang mahal itu, yang harganya berjuta-juta, yang seperti Epson ataupun Acer ataupun yang Optoma itu kan proyektor yang untuk presentasi. Nah, dan proyektor tipe LCD ini dia lebih cocok untuk multimedia ya, yaitu untuk nonton film. Nah, itu lebih cocok. Kalau untuk membaca teks ini memang nggak begitu cocok karena dia buram tepinya itu efeknya. Karena kalau misalkan kena buram tepi, kita nggak akan kebaca teks yang kecil, hanya bisa membaca teks yang besar. Itulah kekurangan pada proyektor LCD ini ya. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam pemahaman dalam mencari proyektor tipe LCD. Kalau untuk tipe DLP atau 3 LCD yang mahal saya belum bisa bahas karena tidak memiliki barang itu ya. Oke, terima kasih.